Dihina miskin saat reuni ternyata wanita cantik berkerudung ini istri bos tampan perusahaan terkaya di Asia. Pertemuan tak sengaja. Salsabila menarik napas panjang, menyesuaikan hijabnya, lalu menatap tumpukan gelas dan piring di meja kafe kecil tempatnya bekerja. Aroma kopi yang baru diseduh menyebar hangat di udara dingin sore itu. Ia mengusap tangan yang sedikit basah karena mencuci piring, lalu mengatur meja untuk tamu berikutnya. Di tengah keramaian kafe, pintu kayu terbuka, dan seorang pria tampan dengan jas rapi masuk. Rambutnya tertata sempurna, langkahnya penuh percaya diri. Pandangannya menelusuri ruangan sebelum akhirnya berhenti di Salsabila. Ia tersenyum tipis, namun ada sesuatu di matanya yang berbeda, rasa ingin tahu yang lembut. Salsabila merasa seakan disentuh oleh tatapan itu, tetapi segera mengalihkan pandangan. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, menghidangkan secangkir cappuccino panas ke meja tamu lain. "Maaf, boleh saya duduk di sini?" Suara pria itu memecah konsentrasi Salsabila. Ia menoleh, dan mendapati pria itu tersenyum ramah, menunjuk kursi kosong di meja pojok. "Oh, tentu," jawabnya. Suaranya sedikit bergetar karena jantungnya berdebar. Ia segera membawa cangkir kopi lain ke mejanya, menawarkan senyum sopan. Pria itu menatapnya sebentar, kemudian berkata, "Saya lihat kamu mengatur meja dengan sangat rapi. Kamu pasti sangat teliti." Salsabila terkejut. Tidak banyak orang memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. "Ah, terima kasih. Saya memang suka memastikan semuanya bersih dan rapi," jawabnya, sambil menunduk malu. Pria itu tersenyum lebih lebar. Dan seketika Salsabila merasa ada kehangatan yang aneh mengalir di hatinya. "Nama saya Arga," ucapnya sambil mengulurkan tangan. "Dan kamu?" "Salsabila," jawabnya, menerima jabat tangan dengan ringan. Tangannya hangat, dan tatapannya jujur, membuat Arga terkesan. Ada kesan sederhana tapi cerdas dalam cara Salsabila berbicara, tidak dibuat-buat, tulus. Arga menyesap kopinya perlahan. Matanya tetap tertuju pada Salsabila. "Salsabila, kamu pintar ya. Tidak hanya terlihat cantik, tapi cara kamu bicara dan mengatur semua ini, sungguh membuat saya terkesan." Salsabila tersipu, tidak terbiasa dipuji seperti itu, terutama oleh orang yang tampak sukses dan karismatik. "Terima kasih, saya hanya melakukan pekerjaan saya," ucapnya lirih, tapi ada senyum kecil yang tak bisa disembunyikan. Di sudut hatinya, Salsabila merasa ada sesuatu yang berbeda pada pertemuan itu, sesuatu yang membuatnya penasaran. Dan Arga, dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu, menyadari satu hal sederhana namun penting. Ia baru saja bertemu dengan seseorang yang bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan memiliki hati yang tulus. Begitulah awal pertemuan mereka. Tak sengaja, sederhana, namun menorehkan jejak pertama yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Obrolan singkat. Salsabila duduk di meja pojok, menatap Arga yang baru saja meneguk kopi terakhirnya. Suasana kafe hangat, suara alat kopi yang berdengung dan obrolan ringan tamu lain menciptakan latar yang nyaman. Arga tersenyum, meletakkan cangkir kosongnya, dan memulai pembicaraan. "Jadi, Salsabila, kamu sering bekerja di sini?" Tanyanya santai, seolah ingin memulai percakapan biasa, tapi matanya memperhatikan setiap gerakan Salsabila. "Ya, sejak beberapa bulan lalu," jawab Salsabila sambil merapikan tumpukan sendok di mejanya. "Saya bekerja paruh waktu sambil kuliah. Rasanya menyenangkan bisa belajar banyak hal, termasuk bagaimana melayani orang dengan sabar." Arga mengangguk, jelas terkesan. Sabarnya luar biasa. Tidak semua orang bisa menjaga senyum ketika harus melayani banyak orang, apalagi saat sibuk. Salsabila tersenyum tipis, menunduk sebentar. "Hehe, mungkin karena saya suka belajar dari orang-orang di sekitar saya."
Setiap orang punya cerita, dan saya senang bisa mendengarkan. Arga tertarik. Cara Salsabila berbicara sederhana tapi penuh pemikiran. Itu menarik. Jadi, kamu benar-benar memperhatikan hal-hal kecil dan orang-orang di sekitar. Itu jarang ditemukan sekarang. Ya, saya percaya bahwa hal-hal kecil kadang penting untuk membuat hidup lebih baik, jawab Salsabila. Suaranya tenang tapi penuh keyakinan. Seperti membuat seseorang merasa dihargai dengan perhatian kecil, atau memastikan sesuatu dilakukan dengan benar. Arga tersenyum lebih lebar, seakan ingin menanyakan lebih banyak, tapi tidak ingin terburu-buru. Ada rasa kagum yang sulit ia sembunyikan. Kamu cerdas. Tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga cerdas dalam memahami orang. Itu kualitas yang langka. Salsabila tersipu, merasa hangat di hatinya, namun tetap menunduk sopan. Terima kasih. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik. Tidak ada yang istimewa, kok. Arga menatapnya sejenak, dan dalam hati ia berkata, ini perempuan berbeda. Ada aura tulus dan kuat dalam dirinya. Aku ingin mengenalnya lebih jauh. Percakapan ringan itu berlanjut, dari pekerjaan, hobi, hingga pandangan mereka tentang hidup. Salsabila tetap sopan, cerdas, dan penuh pemikiran, sementara Arga mendengarkan dengan antusias, merasa setiap kata Salsabila bernilai. Saat mereka berpisah beberapa jam kemudian, Arga tidak bisa menahan senyum. Aku harap kita bisa bertemu lagi, Salsabila. Ucapnya tulus. Salsabila membalas senyumnya. Sedikit malu tapi hati kecilnya berbunga. Insya Allah, Arga, senang berbicara denganmu. Dan tanpa mereka sadari, dari percakapan sederhana itu, benih rasa kagum dan ketertarikan mulai tumbuh. Awal dari cerita yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mengagumi kecerdasan. Sejak pertemuan pertama di kafe, Arga tidak bisa menghapus bayangan Salsabila dari pikirannya. Bukan hanya wajahnya yang cantik berhijab, tetapi cara ia berpikir, cara ia berbicara, dan ketenangannya menghadapi dunia membuatnya berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. Hari itu, Arga sedang menunggu janji bisnis di sebuah restoran. Ia membuka laptopnya, tetapi pikirannya melayang ke percakapan sederhana dengan Salsabila, tentang kehidupan, kerja keras, dan kepedulian kecil terhadap orang lain. Dia tidak mencari perhatian, dia tulus, dan cerdas. Tidak banyak orang yang seperti itu, pikir Arga dalam hati. Beberapa hari kemudian, Arga kembali ke kafe tempat Salsabila bekerja. Ia sengaja memilih meja dekat dengan dapur, berharap bisa melihatnya lagi. Saat Salsabila menyiapkan pesanan dengan rapi, Arga memperhatikan setiap gerakannya. Wow, Arga bergumam pelan. Lebih untuk dirinya sendiri. Dia bukan hanya cantik, tapi cara dia memahami orang, cara dia bersikap, berbeda. Salsabila menyadari pandangan Arga, tapi tetap tenang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyanya sopan, tanpa menunjukkan rasa canggung. Arga tersenyum. Kagum pada keseimbangan Salsabila, sopan namun percaya diri. Aku hanya ingin melihat bagaimana kamu bekerja. Kamu, luar biasa, Salsabila, ucapnya jujur. Salsabila menunduk, sedikit tersipu, tetapi ada rasa hangat di hatinya. Terima kasih, Pak. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik. Arga menatapnya lebih lama, memperhatikan ketulusan dalam matanya. Aku suka cara kamu berpikir. Banyak orang berbicara banyak hal, tapi jarang ada yang benar-benar paham bagaimana caranya membuat orang lain merasa dihargai. Kamu berbeda. Salsabila merasa kata-kata itu membuatnya terharu, tapi tetap menjaga sikap sopan. Alhamdulillah, kalau begitu, saya senang bisa membantu orang dengan cara saya. Di sudut hatinya, Arga tahu ini bukan sekadar ketertarikan fisik. Kekagumannya lahir dari kepribadian Salsabila, cerdas, tulus, dan bijaksana.
Ia merasa nyaman dan terinspirasi hanya dengan berada dekat dengannya. Hari itu, Arga pulang dengan senyum lebar dan satu tekad. Aku ingin mengenal wanita ini lebih jauh, bukan hanya untuk hari ini, tapi mungkin untuk selamanya. Pertemuan tak sengaja yang sederhana di kafe kini telah berubah menjadi kekaguman yang tulus, benih awal dari hubungan yang akan mengubah hidup keduanya. Tanda tertarik. Beberapa hari setelah kekagumannya terhadap Salsabila, Arga mulai menunjukkan perhatian yang lebih nyata. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat Salsabila merasa berbeda dari biasanya. Suatu sore, ia kembali ke kafe. Kali ini, Arga datang lebih awal, memesan cappuccino favoritnya, dan duduk di meja pojok yang sama. Salsabila menyapa dengan senyum sopan, tetapi hatinya sedikit berdebar. Ia mulai menyadari, pria ini seakan selalu hadir di momen yang tepat. Sepertinya kita mulai sering bertemu ya, kata Arga ringan, menatap Salsabila dengan mata hangat. Salsabila tersenyum malu, menunduk sebentar. Hehe, mungkin hanya kebetulan, Pak. Bukan kebetulan, Salsabila. Arga berkata sambil tersenyum tipis. Aku sengaja datang. Aku ingin melihat bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu menghadapi orang dengan sabar, dan itu membuatku terkesan. Salsabila terkejut, tetapi tidak menutup hatinya dari pujian itu. Terima kasih, Pak. Saya senang bisa membantu orang dengan cara saya. Jawabnya, suaranya lembut tapi tulus. Hari demi hari, Arga mulai mencari alasan untuk bertemu Salsabila. Kadang ia datang hanya untuk ngobrol sebentar. Kadang membawakan minuman atau camilan kecil. Ia mulai tahu kebiasaan dan selera Salsabila, dari cara ia menyukai cappuccino hangat tanpa gula, hingga buku favoritnya tentang psikologi dan kepemimpinan. Salsabila mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menyadari Arga bukan sekadar tamu biasa. Kehadiran Arga membuat suasana hatinya lebih ringan, senyumnya lebih tulus, dan hatinya sedikit berdebar ketika pria itu menatapnya dengan penuh perhatian. Suatu sore, saat Salsabila membersihkan meja, Arga berkata ringan, Salsabila, kalau kamu tidak sibuk, aku ingin ajak kamu minum kopi di luar kafe ini. Aku ingin ngobrol lebih banyak tentang kamu, bukan hanya tentang pekerjaanmu di sini. Salsabila menatapnya sebentar. Hatinya berdetak cepat. Ada rasa gugup, tapi juga penasaran. Insya Allah, boleh, Pak. Tapi saya harus pastikan pekerjaan selesai dulu. Arga tersenyum, mengangguk. Aku tunggu. Aku yakin waktumu berharga, tapi aku ingin mengenalmu lebih jauh. Hari itu menandai awal dari kedekatan mereka yang lebih personal. Tidak sekadar pertemuan kafe biasa, tapi sebuah awal di mana Arga mulai menunjukkan ketertarikan yang tulus, dan Salsabila mulai menyadari bahwa ia menjadi pusat perhatian seseorang yang luar biasa. Di dalam hati Arga, ia mulai menyusun niat sederhana tapi serius. Aku ingin mengenal Salsabila lebih dari sekadar wanita di kafe ini. Aku ingin dia bagian dari hidupku. Dan begitu juga Salsabila. Tanpa ia sadari, hatinya mulai terbuka terhadap kehangatan dan perhatian Arga. Sebuah langkah kecil menuju cerita yang akan tumbuh menjadi cinta. Momen mendekat. Hari itu, cuaca sore sedikit mendung. Namun suasana di kafe tetap hangat. Arga datang lebih awal, seperti biasa, dan duduk di meja pojok sambil membuka laptopnya. Salsabila, yang sedang menata gelas, menyadari kehadirannya, tapi hatinya tak lagi tegang seperti dulu, justru merasa nyaman. Selamat sore, Salsabila. Sapa Arga ramah, menatapnya dengan senyum hangat. Selamat sore, Pak Arga. Minumannya sudah siap. Jawab Salsabila sambil menyajikan cappuccino hangat. Arga menatap cangkir itu sebentar, lalu berkata, kamu selalu membuatnya terlihat sempurna. Aku jadi ingin belajar bagaimana cara memperhatikan detail seperti itu. Salsabila tersipu, tapi ada rasa senang di hatinya. Ah, itu hanya kebiasaan saya, Pak. Tidak terlalu istimewa. Tapi menurutku, itu istimewa.
sahut Arga lembut. Bukan banyak orang yang bisa membuat hal sederhana menjadi terlihat penting. Salsabila menatapnya, dan untuk pertama kalinya ia merasa bisa berbicara tanpa harus menahan diri. Kalau begitu, Pak Arga, aku ingin tahu, bagaimana caranya kamu selalu terlihat tenang dan percaya diri? Aku sering kagum melihat orang seperti itu. Arga tersenyum, menutup laptopnya. Sebenarnya aku juga belajar dari orang-orang di sekitarku. Tapi aku rasa, sebagian besar percaya diri datang dari mengetahui apa yang benar-benar kamu inginkan. Dan, aku mulai menyadari hal itu sejak bertemu kamu. Salsabila menatap matanya. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Sejak bertemu saya? Ucapnya pelan, hampir tak percaya dengan kata-kata itu. Arga mengangguk. Ya. Kamu membuatku ingin lebih mengenalmu, lebih memahami cara kamu berpikir, dan lebih dekat denganmu. Percakapan itu membuat suasana menjadi hangat. Mereka berbicara tentang banyak hal, impian, hobi, pengalaman masa kecil, dan hal-hal sederhana yang membuat hidup lebih bermakna. Salsabila mulai membuka diri, merasa nyaman menceritakan hal-hal yang biasanya ia simpan sendiri. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tersenyum, sesekali tertawa ringan, menambah rasa nyaman di hati Salsabila. Saat hari mulai gelap, Arga berkata, "Aku senang bisa mengobrol denganmu seperti ini. Rasanya, waktu berlalu terlalu cepat." Salsabila tersenyum lembut, hati terasa hangat. "Aku juga, Pak Arga. Biasanya aku merasa canggung saat berbicara dengan orang baru, tapi aku merasa nyaman berbicara denganmu." Arga menatapnya sebentar. Ada kilatan hangat di matanya. "Kalau begitu, aku harap kita bisa sering seperti ini. Tidak hanya bertemu di kafe, tapi lebih sering mengenal satu sama lain." Salsabila menunduk sebentar, tersenyum malu. "Insya Allah, Pak. Aku senang mendengarmu mengatakan itu." Hari itu menandai sebuah momen penting. Mereka bukan lagi sekadar orang yang bertemu secara kebetulan di kafe. Perlahan, hati mereka mulai dekat. Kepercayaan dan kenyamanan tumbuh, dan benih ketertarikan yang sudah ada kini berkembang menjadi rasa ingin lebih mengenal satu sama lain. Sebuah awal yang manis untuk kisah cinta mereka. Arga membuka diri. Beberapa minggu setelah mereka sering bertemu di kafe, suasana percakapan antara Arga dan Salsabila mulai lebih akrab. Mereka tidak lagi berbicara sekadar hal-hal ringan. Sekarang topik mulai lebih dalam, menyentuh mimpi, visi, dan kehidupan pribadi. Hari itu, Arga sengaja datang lebih awal, memesan cappuccino kesukaannya, dan menunggu Salsabila dengan santai. Saat Salsabila datang, ia menyapa dengan senyum hangat. "Selamat sore, Pak Arga." "Selamat sore, Salsabila. Duduklah, aku ingin ngobrol lebih lama hari ini," katanya. Matanya menatap penuh perhatian. Salsabila menaruh nampan di meja, duduk, dan tersenyum. "Apa yang ingin Bapak ceritakan?" Arga meneguk kopinya perlahan, menatap ke jendela sejenak sebelum berkata, "Salsabila, aku ingin jujur padamu. Aku ini orang yang sibuk, sangat sibuk. Pekerjaanku menuntut banyak waktu dan energi. Tapi, di balik semua itu, aku ingin seseorang yang bisa kupercayai. Seseorang yang bisa memahami hidupku, tapi tetap memiliki dunia sendiri. Dan aku merasa, aku ingin kamu menjadi orang itu." Salsabila terkejut. Matanya membesar sejenak. Ia menatap Arga, mencoba memahami keseriusan kata-katanya. "Pak Arga, maksud Bapak?" Suaranya pelan, penuh hati-hati. Arga mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap tulus ke matanya. "Maksudku, aku ingin kamu mengenalku lebih jauh, dan aku ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin berbagi sebagian hidupku dengan seseorang yang bisa dipercaya, bukan sekadar teman ngobrol. Aku tidak terbiasa membuka diri, tapi denganmu, aku merasa nyaman." Salsabila menelan ludah, hatinya berdetak kencang.
Kata-kata itu bukan hanya serius, tapi juga lembut. Ia bisa merasakan kejujuran Arga, bukan basa-basi atau rayuan manis. Aku terharu, Pak Arga. Saya merasa dihargai karena Bapak mempercayaiku. Ucapnya lirih, suaranya nyaris bergetar. Arga tersenyum, ringan tapi tulus. Kepercayaan adalah hal yang penting, Salsabila. Aku tidak mencari seseorang yang hanya bisa menemani di waktu senang, tapi juga bisa mengerti, memahami, dan tetap berdiri saat segala sesuatu menjadi rumit. Aku ingin seseorang yang bisa menjadi bagian dari hidupku, bukan hanya bagian dari hari-hariku yang mudah. Salsabila menunduk sebentar, mengumpulkan keberanian. Pak Arga, saya senang bisa mendengar itu. Saya percaya, setiap orang punya jalan hidup masing-masing, dan kepercayaan adalah fondasi yang sangat penting. Saya ingin belajar mengenal Bapak lebih jauh, dengan cara yang benar. Arga mengangguk, puas dengan jawaban itu. Ia merasa lega, bukan hanya karena Salsabila menerima kata-katanya, tetapi karena ia merasa ada koneksi tulus yang mulai terbentuk. Momen itu menjadi titik penting. Arga membuka diri, bukan hanya tentang kesibukannya dan visinya, tetapi tentang keinginan memiliki seseorang yang bisa menjadi bagian dari hidupnya secara nyata. Salsabila, di sisi lain, mulai menyadari bahwa kedekatan mereka bukan sekadar kebetulan. Ada rasa aman dan nyaman yang tumbuh, menguatkan benih ketertarikan dan rasa hormat di antara mereka. Hari itu, percakapan mereka berakhir dengan senyum hangat, dan keduanya pulang dengan hati yang lebih ringan, mengetahui bahwa hubungan mereka mulai berakar pada kejujuran dan kepercayaan, dua fondasi yang akan menjadi sangat penting di masa depan mereka. Salsabila mengagumi Arga. Sejak pertemuan mereka yang pertama, Salsabila sudah merasa nyaman dengan Arga. Namun, semakin sering mereka berbicara, ia mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Arga bukan hanya pria tampan dan kaya, tapi juga bijaksana dan rendah hati, sifat yang jarang ia temui sebelumnya. Hari itu, Arga mengajak Salsabila duduk di taman dekat kafe, membawa minuman hangat dan beberapa kue kecil. Angin sore bertiup lembut, dan cahaya matahari yang temaram membuat suasana terasa hangat. "Terima kasih sudah mau datang, Salsabila," kata Arga, tersenyum sambil menyerahkan cangkir kopi hangat. Salsabila tersenyum, merasa hatinya hangat. "Senang bisa datang, Pak Arga. Suasananya tenang di sini." Arga menatapnya, lalu berkata, "Aku suka tempat seperti ini. Tidak ramai, bisa berpikir dan mengobrol dengan tenang. Rasanya lebih mudah mengenal seseorang dengan cara yang sederhana, tanpa harus ada keramaian atau perhatian orang banyak." Salsabila mengangguk, mulai kagum. "Benar juga, Pak. Kadang orang-orang sibuk dengan kesibukan dan kekayaan mereka, sampai lupa hal-hal sederhana seperti ini." Arga tersenyum tipis, matanya hangat. "Ya, banyak orang lupa bahwa kekayaan dan jabatan tidak selalu membuat kita bahagia. Yang penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita tetap rendah hati meski memiliki segalanya." Salsabila terdiam sejenak, memperhatikan pria itu. Ada ketulusan yang sulit dijelaskan, bukan sekadar kata-kata indah, tapi perasaan nyata yang terpancar dari cara Arga berbicara dan bertindak. "Pak Arga, saya kagum," ucap Salsabila pelan. "Banyak orang sukses yang menjadi sombong, tapi Bapak berbeda. Bapak bisa kaya dan berpengaruh, tapi tetap bijaksana dan rendah hati." Arga tersenyum, sedikit tersipu. "Terima kasih, Salsabila. Aku hanya mencoba menjadi versi terbaik dari diriku, tanpa harus mengubah siapa aku sebenarnya. Dan aku senang bisa berbagi hal ini denganmu." Salsabila merasa hatinya hangat, kagum, dan sedikit tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa kedekatan mereka bukan sekadar tentang perhatian atau pujian, tapi tentang nilai-nilai yang ia hormati, kejujuran, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Sejak saat itu, pandangannya terhadap Arga berubah.
Ia tidak hanya melihat pria tampan dan kaya yang sering menemuinya di kafe, tapi seseorang yang memiliki hati dan prinsip yang kuat. Salsabila pun merasa dirinya ingin lebih dekat, ingin belajar lebih banyak dari pria ini, dan ingin mengenal sosok yang jarang ditemui, seorang pria sukses yang tetap tulus dan rendah hati. Hari itu, Salsabila pulang dengan perasaan campur aduk, antara kagum, nyaman, dan sedikit penasaran akan masa depan. Tanpa ia sadari, benih ketertarikan yang ditanam Arga sejak pertemuan pertama kini tumbuh menjadi kekaguman yang tulus, membentuk dasar hubungan yang perlahan mulai serius. Pertemuan keluarga. Hari itu, Salsabila menata hijabnya dengan hati-hati dan menatap cermin. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang sedikit bergejolak. Hari ini adalah hari penting. Ia akan bertemu keluarga Arga untuk pertama kalinya. Tenang, Salsabila. Hanya keluarga. Mereka ingin mengenalmu, bukan menguji. Bisiknya pada diri sendiri. Saat mobil Arga berhenti di depan rumah mewah keluarga besar itu, Salsabila merasakan campuran gugup dan penasaran. Ia menatap Arga, yang tersenyum menenangkan. Tenang saja. Aku yakin mereka akan menyukaimu. Mereka sudah mendengar banyak hal baik tentangmu, katanya lembut. Salsabila tersenyum malu dan mengikuti Arga masuk ruang tamu yang hangat. Keluarga Arga menyambut dengan ramah. Ayah Arga yang tenang tapi penuh wibawa, ibu Arga yang lembut dan hangat, serta beberapa kerabat yang tersenyum sopan. Selamat datang, Salsabila. Sapa ibu Arga dengan suara lembut. Arga sudah sering bercerita tentangmu. Salsabila menunduk sopan, suaranya sedikit bergetar. Terima kasih, Bu. Saya senang bisa bertemu dengan keluarga Bapak. Ayah Arga mengangguk ramah. Kami senang Arga memilih teman yang cerdas dan sopan. Kehidupan ini tentang menemukan orang yang bisa kamu percayai. Dari apa yang kami dengar, kamu memiliki kualitas itu. Salsabila terkejut sekaligus lega. Hatinya yang gugup perlahan mencair. Senyumnya menjadi lebih tulus, dan ia merasa diterima. Terima kasih, Pak, Bu. Saya akan berusaha selalu menjaga kepercayaan itu, ucapnya rendah hati. Arga menyentuh tangannya sebentar, memberi dukungan tanpa harus berkata-kata. Salsabila, lihat, aku bilang mereka akan menyukaimu. Bisiknya dengan lembut. Percakapan berlanjut hangat. Mereka membahas hal-hal ringan, hobi, pekerjaan, dan beberapa pengalaman keluarga. Salsabila mulai merasa nyaman, menyadari bahwa keluarga Arga tidak menilai statusnya atau latar belakangnya. Yang mereka lihat adalah pribadi Salsabila, tulus, sopan, dan cerdas. Sore itu berakhir dengan tawa ringan, secangkir teh hangat, dan kehangatan yang menyelimuti ruangan. Salsabila pulang dengan hati lega, menyadari bahwa langkah besar dalam hubungannya dengan Arga berjalan mulus. Ia merasa diterima, dihargai, dan, yang paling penting, tidak perlu pura-pura menjadi orang lain. Dalam perjalanan pulang, Arga menatapnya, matanya penuh kekaguman. Kamu hebat, Salsabila. Tidak hanya cantik dan cerdas, tapi juga bisa membuat orang merasa nyaman hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Salsabila tersenyum malu, tetapi hatinya berbunga. Ia tahu, pertemuan itu bukan sekadar formalitas. Itu adalah langkah nyata menuju masa depan mereka bersama, di mana rasa saling percaya dan kagum mulai menjadi fondasi hubungan mereka. Ujian hubungan. Beberapa minggu setelah pertemuan keluarga, hubungan Arga dan Salsabila semakin dekat. Mereka sering bertemu, saling berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan sederhana. Namun, dunia nyata tidak selalu berjalan mulus. Suatu sore, Salsabila menerima pesan dari beberapa teman lama yang dulu ia kenal semasa sekolah. Beberapa di antaranya menanyakan kabarnya dengan nada ringan, tetapi ada pula komentar yang terselip sindiran halus. Salsabila, dengar-dengar kamu sekarang dekat sama orang kaya, ya? Semoga jangan sampai lupa asal-usulmu.
Salsabila menelan ludah. Hatinya terasa panas, campuran kesal dan sedih. Ia menatap ponselnya, lalu menarik napas dalam-dalam. Hati-hati, Salsabila. Jangan biarkan mereka mengganggu hatimu, gumamnya pada diri sendiri. Tak lama setelah itu, Arga menemuinya di kafe. Ia segera menyadari wajah Salsabila yang sedikit muram. Ada apa, sayang? Kau terlihat cemas. Tanyanya lembut, duduk di depannya. Salsabila menunduk sebentar, kemudian menatap Arga. Beberapa teman lama mengirim pesan. Mereka seperti meremehkan hubungan kita. Aku tidak ingin hal itu mengganggu kita, tapi jujur, aku merasa sedih. Arga menggenggam tangannya, menatap mata Salsabila penuh ketegasan. Salsabila, dengarkan aku. Mereka hanya komentar kosong. Kita tidak perlu membiarkan kata-kata mereka merusak apa yang sudah kita bangun. Aku mencintaimu karena dirimu sendiri, bukan karena apa yang orang lain pikirkan. Hati Salsabila sedikit lega. Kata-kata Arga menenangkan, memberikan rasa aman yang selama ini ia butuhkan. Terima kasih, Arga. Aku senang mendengar itu. Tapi, kadang sulit menahan diri dari omongan orang. Arga tersenyum. Tetap tenang. Itu wajar. Tapi ingat, kita memiliki kekuatan untuk memilih apa yang penting. Hidup ini terlalu singkat untuk mengkhawatirkan komentar orang yang tidak memahami kita. Fokus pada kita. Fokus pada hubungan kita. Hari-hari berikutnya, ujian itu kembali muncul dalam bentuk tekanan sosial. Komentar halus dari rekan kerja Salsabila, tatapan penasaran orang-orang di lingkungan sekitar, bahkan gosip ringan yang tersebar. Namun, Salsabila mulai belajar menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Ia belajar bahwa kekuatan hubungan mereka tidak diukur oleh kata orang lain, tetapi oleh kepercayaan dan ketulusan yang mereka bagikan satu sama lain. Arga selalu ada di sisinya, memberikan dukungan tanpa memaksa, dan menegaskan bahwa mereka bisa melewati semua rintangan bersama. Setiap ujian kecil justru membuat Salsabila semakin yakin bahwa ia menemukan seseorang yang bukan hanya mencintainya, tapi juga melindunginya dari dunia yang sering tidak ramah. Di tengah komentar dan tekanan sosial itu, Salsabila menyadari satu hal penting. Cinta yang tulus bukan tentang bebas dari ujian, tapi tentang memiliki seseorang yang tetap di sisimu meski dunia berusaha menjauhkan kalian. Komitmen saling percaya. Malam itu, Salsabila dan Arga duduk di balkon kafe favorit mereka, ditemani lampu-lampu kota yang berkilau di kejauhan. Suasana tenang, hanya suara angin dan denting gelas yang terdengar. Setelah beberapa minggu menghadapi komentar teman lama dan tekanan sosial, keduanya merasa sudah waktunya untuk membicarakan hal yang lebih serius. Salsabila, aku ingin bicara serius malam ini, kata Arga sambil menatapnya. Mata hangatnya penuh tekad. Salsabila mengangguk, sedikit gugup tapi penuh perhatian. Aku juga, Arga. Aku ingin mendengar. Arga menarik napas dalam-dalam. Aku tahu hubungan kita sudah melalui beberapa ujian kecil. Tapi aku ingin kita jelas satu sama lain. Aku ingin kamu tahu, aku serius denganmu. Aku ingin kita saling menjaga, saling percaya, dan melangkah bersama, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan kita. Salsabila menunduk sebentar, hatinya berdebar. Arga, aku juga serius. Aku ingin tetap di sisimu, percaya padamu, dan menjaga hubungan ini dengan sepenuh hati. Aku siap melewati semua rintangan bersamamu. Arga tersenyum, meraih tangan Salsabila dan menggenggamnya erat. Itu yang ingin ku dengar, Salsabila. Tidak peduli komentar orang lain, atau tekanan yang datang, kita akan selalu ada untuk satu sama lain. Aku ingin menjadi orang yang bisa kamu percaya sepenuhnya, dan aku ingin kita membangun sesuatu yang kuat, bukan hanya sementara. Salsabila menatap mata Arga, merasa hangat dan aman. Aku percaya padamu, Arga. Aku yakin kita bisa menjaga satu sama lain, menghadapi dunia, dan tetap bersama.
Mereka berdua tersenyum, tangan tetap tergenggam, hati saling menyatu. Malam itu menjadi momen penting. Mereka tidak hanya sekadar jatuh cinta, tetapi juga membuat komitmen nyata untuk saling percaya, saling menjaga, dan melindungi hubungan mereka dari segala rintangan. Arga menambahkan dengan lembut, "Salsabila, aku ingin kamu tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil ke depan, aku ingin kita selalu bersama. Tidak ada rahasia, tidak ada jarak. Hanya kita berdua dan kepercayaan ini." Salsabila tersenyum, mata berkilau. "Insya Allah, Arga, aku siap." Dan malam itu, di bawah sinar lampu kota yang lembut, mereka menutup percakapan dengan satu janji, komitmen saling percaya, fondasi yang akan menjadi dasar hubungan mereka ke depan. Benih cinta yang tumbuh dari pertemuan tak sengaja di kafe kini mulai berakar kuat, tulus, dan siap menghadapi dunia. Lamaran romantis. Malam itu, langit dipenuhi bintang, dan suasana kota dipenuhi cahaya lampu yang berkilau. Salsabila tidak menyangka Arga telah menyiapkan sesuatu yang istimewa. Ia dibawa ke sebuah taman di atap gedung tinggi milik Arga, tempat yang menghadap ke panorama kota yang mempesona. "Pak Arga, ini luar biasa," ucap Salsabila. Matanya berbinar kagum sambil menatap dekorasi lampu kecil yang menggantung di pohon-pohon mini taman itu, lengkap dengan lilin-lilin yang menambah kehangatan suasana. Arga tersenyum, menatap Salsabila dengan penuh ketulusan. "Salsabila, malam ini bukan hanya tentang keindahan kota atau lampu-lampu. Ini tentang sesuatu yang lebih penting. Aku ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan perasaanku padamu." Salsabila merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. "Serius, Pak Arga?" Arga mengangguk, lalu menunduk sejenak sebelum mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. "Salsabila, sejak pertama kali bertemu denganmu, aku menyadari sesuatu. Aku tidak hanya kagum pada kecerdasan dan kebaikanmu, tapi aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin menjagamu, mencintaimu, dan membahagiakanmu selamanya." Ia membuka kotak itu, memperlihatkan cincin sederhana tapi elegan, berkilau di bawah cahaya lampu-lampu taman. "Salsabila, maukah kau menikah denganku?" Salsabila terdiam sejenak, mata berkaca-kaca, hati dipenuhi perasaan campur aduk, bahagia, terharu, dan sedikit tak percaya. Ia menatap Arga, melihat ketulusan yang terpancar dari setiap kata dan gerakannya. "Arga, iya, aku mau," jawabnya lirih, suara sedikit bergetar. Arga tersenyum lega, menunduk dan menyematkan cincin itu di jari Salsabila. "Terima kasih, Salsabila. Aku berjanji akan selalu mencintai dan menjagamu, tidak hanya saat senang, tapi juga saat segala sesuatu terasa sulit." Salsabila menatapnya, hati hangat. "Aku juga berjanji, Arga. Aku akan selalu mendukungmu, percaya padamu, dan menjaga hubungan ini sebaik mungkin." Mereka berpelukan di bawah cahaya bintang dan lampu kota yang berkelap-kelip. Suasana romantis dan hangat menyelimuti keduanya. Mewah bukan berarti berlebihan. Kejutan itu tetap menyentuh hati karena datang dari ketulusan dan cinta yang nyata. Malam itu, di tengah panorama kota yang indah, mereka menutup malam dengan janji yang lahir dari cinta, kepercayaan, dan rasa saling menghargai. Lamaran romantis ini bukan sekadar simbol kekayaan, tetapi simbol cinta yang tulus dan komitmen yang akan mengikat mereka selamanya. Persiapan pernikahan. Beberapa minggu setelah lamaran romantis itu, Salsabila terlibat dalam persiapan pernikahan yang semakin intens. Ia menghabiskan waktu berjam-jam memilih dekorasi, undangan, hingga menu makanan. Meski bahagia, tekanan dari lingkungan sekitar tidak bisa dihindari. Setiap kali ia memposting sesuatu tentang pernikahan di media sosial, komentar-komentar muncul, beberapa penuh dukungan, namun tidak sedikit yang menyelipkan sindiran. "Wah, akhirnya bisa kaya juga ya. Semoga tidak berubah setelah menikah. Dulu biasa saja,
sekarang mau tampil mewah. Jangan sampai sombong. Salsabila menatap layar ponselnya, merasakan campuran rasa kesal dan sedih. Namun, ia menarik napas dalam-dalam dan mengingat kata-kata Arga. Fokus pada kita, bukan kata orang. Ia tersenyum tipis, menutup ponselnya, dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukan tentang komentar orang lain, tapi tentang cintanya kepada Arga dan komitmen mereka satu sama lain. Hari itu, Arga datang ke rumah Salsabila untuk melihat persiapan dekorasi. Ia melihat wajahnya yang sedikit lelah, tapi matanya tetap bersinar. Salsabila, kamu luar biasa. Tidak hanya cantik, tapi kuat menghadapi semua tekanan ini, kata Arga sambil tersenyum hangat. Salsabila menunduk sebentar, tersipu. Kadang memang sulit. Arga, banyak komentar orang yang tidak menyenangkan, dan aku harus tetap tenang dan tersenyum. Arga menggenggam tangannya, menatap matanya penuh keyakinan. Aku tahu, sayang. Tapi ingat, aku ada di sisimu. Semua ini kita hadapi bersama. Tidak ada yang perlu membuatmu merasa sendiri atau tertekan. Salsabila merasa hatinya hangat. Ia menyadari bahwa dukungan Arga membuatnya lebih kuat. Ia mulai fokus pada hal-hal yang penting, memilih gaun yang membuatnya nyaman, mendesain dekorasi yang sederhana namun elegan, dan memastikan bahwa pernikahan mereka mencerminkan cinta dan ketulusan mereka, bukan sekadar kemewahan. Meski komentar dan tekanan sosial datang silih berganti, Salsabila belajar satu hal penting. Ketenangan hati dan keyakinan pada cinta mereka lebih berharga daripada penilaian orang lain. Ia merasa percaya diri dan bangga, bukan hanya karena akan menikahi Arga, tapi karena ia bisa tetap menjadi dirinya sendiri, menghadapi dunia dengan kepala tegak. Arga tersenyum melihatnya, bangga dengan wanita yang akan menjadi istrinya. Salsabila, tidak peduli apa kata orang, aku mencintaimu, dan itu saja yang penting. Aku yakin pernikahan kita akan menjadi indah, bukan karena mewahnya, tapi karena cinta yang kita bagi. Salsabila menatap Arga, tersenyum, dan merasakan ketenangan. Persiapan pernikahan mungkin melelahkan dan penuh tekanan, tetapi hatinya tenang karena ia tahu, di sisi Arga, ia menemukan cinta, dukungan, dan rasa aman yang sejati. Hari pernikahan. Pagi itu, sinar matahari masuk lembut melalui jendela kaca besar di rumah keluarga Arga. Suasana hangat dipenuhi aroma bunga segar dan harum dupa yang lembut. Salsabila berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin putih elegan dengan detail rendah halus, dipadukan dengan hijab yang menutupi kepala dengan anggun, menjadikannya pusat perhatian meski ia mencoba tetap tenang. Subhanallah, cantiknya Salsabila, bisik ibu Arga di belakangnya. Matanya berkaca-kaca. Salsabila tersipu malu, tetapi hatinya berbunga. Semua persiapan, semua tantangan, semua komentar orang, sekarang terasa sepadan dengan momen ini. Ia merasa tenang, bahagia, dan penuh rasa syukur. Di luar, para tamu mulai berdatangan. Keluarga, sahabat, rekan kerja, bahkan beberapa teman lama hadir. Semua mata tak bisa melepaskan pandangan dari Salsabila, bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena aura percaya diri dan kelembutan yang terpancar darinya. Arga menunggu di altar, mengenakan jas hitam rapi. Wajahnya serius tapi matanya berbinar setiap kali melihat Salsabila melangkah menuju dirinya. Ia tersenyum hangat, menyadari bahwa wanita di depannya bukan hanya cantik, ia cerdas, kuat, dan tulus. Saat musik pengiring mulai terdengar, Salsabila melangkah perlahan. Setiap langkahnya terasa anggun dan mantap. Para tamu terpana melihat keanggunannya. Hijab elegan menambah kesan sederhana tapi memikat. Arga menahan napas sejenak. Matanya tak lepas dari Salsabila. Ia bergumam pelan. Subhanallah, dia lebih cantik dari yang kubayangkan. Dan dia milikku. Upacara berlangsung hikmat. Fous mereka sederhana namun penuh makna. Arga menatap Salsabila. Genggaman tangannya erat.
Salsabila, aku berjanji akan mencintaimu, menjagamu, dan selalu ada di sisimu, dalam senang maupun susah, sampai akhir hayatku. Salsabila tersenyum, matanya berkaca-kaca. Arga, aku juga berjanji akan mendukungmu, percaya padamu, dan menjaga cinta kita. Bersama-sama, kita akan melewati segalanya. Saat cincin disematkan, tepuk tangan dan sorak-sorai tamu memenuhi ruangan. Salsabila merasakan hati penuh bahagia, seakan semua perjuangan, ujian, dan komentar orang lain menghilang seketika. Ia adalah pusat perhatian bukan karena status atau kemewahan, tapi karena ketulusan, keanggunan, dan keindahan hatinya. Malam itu, pesta pernikahan dilanjutkan dengan cahaya lampu yang berkelap-kelip, musik lembut, dan tawa bahagia. Arga dan Salsabila menari bersama untuk pertama kalinya sebagai pasangan suami istri. Semua mata tetap tertuju pada mereka, tapi bagi mereka, dunia terasa hanya milik berdua. Dan di bawah lampu-lampu kristal yang berkilauan, Salsabila menyadari satu hal, cinta yang tulus dan komitmen sejati membuatnya bersinar lebih dari segala kemewahan di sekitarnya. Hari ini bukan hanya awal pernikahan mereka, tapi awal dari hidup baru yang penuh cinta, saling percaya, dan kebahagiaan sejati. Kehidupan pasca pernikahan. Hari-hari setelah pernikahan berlalu dengan cepat. Salsabila dan Arga mulai menata rumah tangga mereka, sebuah apartemen mewah dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Walau rumahnya megah, suasana yang mereka ciptakan sederhana namun hangat, penuh cinta dan perhatian satu sama lain. Salsabila sibuk mengatur rumah, menata perabotan, dan menambahkan sentuhan kecil agar terasa nyaman dan hangat. Ia menaruh bunga segar di setiap sudut, menyiapkan dapur agar praktis tapi indah, dan memastikan rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga rumah hati mereka berdua. Arga, di sisi lain, tetap sibuk dengan urusan bisnisnya. Rapat dan perjalanan kerja menyita banyak waktunya, namun ia selalu menyempatkan diri untuk memberi perhatian pada Salsabila. Setiap pagi ia menyapa dengan senyum hangat, dan setiap malam selalu pulang untuk makan malam bersama atau sekadar duduk berdampingan sambil berbagi cerita. Arga, aku tadi sempat menata bunga di ruang tamu, tapi aku khawatir kau terlalu sibuk untuk melihatnya, kata Salsabila suatu malam sambil tersenyum malu. Arga menatapnya, tersenyum lembut, dan meraih tangannya. Salsabila, setiap hal yang kau lakukan untuk rumah ini, untuk kita, aku hargai. Itu membuat rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi rumah yang penuh cinta. Aku mungkin sibuk, tapi hatiku selalu di sini, bersamamu. Salsabila merasakan hangat di dadanya. Ia menyadari, meski Arga seorang bos besar dan sibuk, perhatian kecilnya membuat semuanya terasa mudah. Ia tidak pernah merasa kesepian, karena Arga selalu hadir, meski kadang hanya lewat pesan singkat, panggilan telepon, atau senyum hangat di pagi hari. Hari-hari mereka pun dipenuhi kegiatan sederhana tapi bermakna. Memasak bersama di akhir pekan, berbincang di balkon sambil menikmati matahari terbenam, atau duduk berdampingan membaca buku. Kebahagiaan mereka tidak datang dari kemewahan, tapi dari kesederhanaan, kehangatan, dan cinta yang tulus. Suatu malam, Salsabila menatap Arga yang sedang menandatangani dokumen di meja kerja. Ia tersenyum, hati hangat. Arga, aku bahagia. Tidak peduli seberapa sibuk kita, selama kita bersama, aku merasa hidup ini lengkap. Arga menoleh, matanya berbinar. Aku juga, Salsabila. Rumah ini, hidup ini, semuanya terasa sempurna karena ada kamu di sisiku. Mereka berdua duduk berdampingan, tangan saling menggenggam, menikmati malam yang tenang. Kehidupan pasca pernikahan memang menantang, dengan kesibukan Arga, komentar orang-orang, dan tanggung jawab baru, tetapi cinta dan kepercayaan yang mereka bagi membuat semuanya terasa ringan. Hari itu, Salsabila menyadari satu hal, bahagia dalam rumah tangga bukan soal waktu yang sempurna, tapi tentang hati yang selalu hadir untuk satu sama lain.
Dan dengan Arga di sisinya, ia tahu kebahagiaan itu akan selalu mereka jaga bersama. Momen kebahagiaan sederhana. Meski kini menjadi istri seorang pengusaha sukses dan kaya raya, Salsabila tetap memegang prinsip hidupnya, rendah hati dan dekat dengan orang-orang sederhana. Ia percaya bahwa kekayaan dan status bukanlah ukuran kebahagiaan, dan hal-hal sederhana justru membawa sukacita yang paling murni. Suatu sore, Salsabila memutuskan pergi ke kafe kecil tempat ia dulu bekerja paruh waktu. Ia ingin mengunjungi para staf lama yang masih mengenalnya. Arga ikut menemaninya, tersenyum saat melihat antusiasme Salsabila. Arga, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Tanpa pengalaman di sini, aku tidak akan seperti sekarang, kata Salsabila sambil melangkah masuk ke kafe. Para staf menyambutnya hangat. Beberapa terkejut melihatnya sekarang tampil anggun dengan hijab dan pakaian elegan, namun tetap rendah hati. Salsabila, kamu sekarang luar biasa, seru salah satu staf, tersenyum lebar. Salsabila tersenyum, membungkuk ringan. Terima kasih, tapi aku tetap Salsabila yang sama. Aku tidak ingin status mengubah cara aku memperlakukan orang. Kalian adalah bagian dari perjalanan hidupku. Arga menatapnya dengan kagum. Ia menyadari bahwa meski Salsabila kini berada di dunia yang sangat berbeda, hatinya tetap murni dan tulus. Aku bangga padamu, sayang. Kamu tetap rendah hati dan dekat dengan orang-orang yang pernah menemanimu, katanya lembut. Salsabila mengangguk, hati hangat. Aku percaya, kebahagiaan itu sederhana. Bisa berbagi senyum, menyapa dengan tulus, atau sekadar duduk bersama teman lama. Itu lebih berharga daripada kemewahan atau perhatian orang yang hanya ingin status. Mereka pun menghabiskan sore itu dengan bercengkerama bersama staf kafe. Tawa, cerita lama, dan kenangan sederhana membuat Salsabila tersenyum tanpa henti. Arga duduk di sampingnya, merasa bahagia melihat istrinya tetap bersahaja meski kehidupannya kini berbeda jauh. Saat mereka pulang, Arga menggenggam tangan Salsabila, menatapnya penuh kagum. Kamu mengajarkan aku sesuatu hari ini, Salsabila, bahwa kebahagiaan bukan soal seberapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa tulus kita menjalani hidup dan dekat dengan orang-orang yang kita sayangi. Salsabila tersenyum, menyandarkan kepala sebentar di bahu Arga. Benar, Arga, dan aku bersyukur bisa berbagi kebahagiaan sederhana ini denganmu. Malam itu, mereka pulang dengan hati penuh hangat. Salsabila menyadari bahwa kekayaan bukanlah penghalang untuk tetap rendah hati, dan Arga menyadari bahwa cinta yang tulus tidak ditentukan oleh materi, melainkan oleh kesederhanaan hati dan kebahagiaan yang dibagi bersama. Undangan reuni. Suatu sore, Salsabila sedang menyortir beberapa surat dan undangan yang masuk. Di antara tumpukan itu, satu amplop menarik perhatiannya. Undangan reuni sekolah. Ia menatap amplop itu sejenak. Jantungnya sedikit berdebar. Ada rasa ragu, campur cemas, dan sedikit penasaran yang muncul bersamaan. Ia mengingat masa-masa sekolah dulu, beberapa teman yang dulu akrab, dan beberapa yang selalu meremehkannya karena keluarga yang sederhana. Apakah aku harus datang? Gumam Salsabila pelan, menatap undangan itu. Arga, yang kebetulan sedang duduk di sofa membaca koran, menatapnya. Reuni sekolah? Apakah kau ingin pergi? Salsabila menghela napas. Aku ingin, tapi aku juga takut. Beberapa teman lama mungkin akan mengingat masa lalu, meremehkanku, atau bahkan menilai aku sekarang karena status kita. Arga tersenyum, menaruh korannya, dan mendekat. Salsabila, kau sudah berubah. Kau sekarang istri seorang pengusaha sukses, tapi aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Cerdas, rendah hati, dan kuat. Pergilah ke reuni itu, tunjukkan siapa dirimu sekarang, tanpa harus membalas atau menyesuaikan diri dengan opini orang lain. Salsabila menatap Arga, hatinya sedikit lega mendengar kata-katanya. Kau benar, Arga.
Aku tidak ingin ketakutan menghalangiku. Aku ingin pergi, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bangga dengan siapa aku sekarang. Arga menggenggam tangannya, menatap mata Salsabila penuh keyakinan. Aku akan menemanimu. Jangan khawatir, kau tidak sendiri. Ini bukan hanya tentang reuni, tapi tentang percaya diri dan kebanggaan pada dirimu sendiri. Salsabila tersenyum tipis, hatinya mulai tenang. Ia merasakan keberanian tumbuh perlahan. Ia memutuskan untuk pergi, bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain, tapi untuk merayakan dirinya sendiri. Salsabila yang kini dewasa, cerdas, dan bahagia. Malam itu, saat ia menyiapkan pakaian untuk reuni, ia merasa campuran gugup dan bersemangat. Perasaannya kompleks. Penasaran, sedikit cemas, tapi juga optimis. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar reuni biasa. Ini akan menjadi momen di mana ia menghadapi masa lalu dengan kepala tegak, dan membiarkan dunia melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Dan yang paling penting, Arga akan selalu ada di sisinya, sebagai penopang dan pelindung, memastikan bahwa Salsabila menghadapi reuni itu dengan penuh percaya diri. Persiapan reuni. Sore itu, Salsabila berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang lembut. Hijabnya ditata rapi dengan sentuhan elegan, namun tetap sederhana, tidak berlebihan atau mencolok. Ia ingin terlihat anggun, tapi tetap mencerminkan siapa dirinya yang sebenarnya. Arga duduk di sofa, menatap Salsabila dengan penuh kekaguman. Salsabila, kamu terlihat indah. Elegan, tapi tetap sederhana. Persis seperti yang aku kenal. Katanya lembut. Salsabila tersenyum, sedikit gugup. Aku harap teman-teman lama tidak terlalu menilai. Aku hanya ingin pergi ke reuni dengan tenang. Arga menggenggam tangannya, menatap matanya. Jangan khawatir. Kau tidak perlu membuktikan apapun. Hanya tunjukkan dirimu, cerdas, sopan, dan percaya diri. Itu sudah cukup. Saat mereka tiba di tempat reuni, beberapa teman lama mulai menyapa. Beberapa dari mereka tersenyum manis, sementara yang lain mengerling sekilas, menilai. Salsabila, masih terlihat biasa saja ya. Salah satu teman lama berbisik pada temannya, meremehkan dengan nada sinis. Tidak ada perubahan yang signifikan. Masih sederhana seperti dulu. Salsabila mendengar itu, tapi hanya tersenyum tipis. Hatinya tenang karena ia tahu siapa dirinya sekarang, lebih percaya diri, bahagia, dan berdiri di samping Arga, pria yang mencintainya tulus. Arga menyadari pandangan sinis itu. Ia menepuk bahu Salsabila, menenangkan. Lupakan mereka. Kau lebih dari yang mereka pikirkan. Sekarang, kau di sisiku, dan itu yang paling penting. Salsabila menunduk sejenak, menegakkan kepala, dan melangkah dengan mantap. Gaun sederhana dan hijab elegannya memancarkan aura percaya diri. Ia tidak membutuhkan kemewahan berlebihan untuk menunjukkan siapa dirinya. Keanggunan dan ketulusan hatinya sudah berbicara lebih dari cukup. Di mata teman-temannya, ia mungkin terlihat biasa saja pada awalnya. Tapi setiap gerak, senyum, dan sikapnya perlahan mulai menunjukkan bahwa Salsabila kini berbeda, dewasa, anggun, dan kuat. Mereka belum menyadarinya sepenuhnya, tetapi perlahan aura Salsabila mulai memikat perhatian semua orang di ruangan itu. Arga tersenyum bangga, menatap Salsabila melangkah ke tengah reuni. Ia tahu, malam itu akan menjadi momen penting, saat dunia melihat Salsabila bukan sekadar gadis sederhana dari masa lalu, tapi wanita yang penuh pesona, percaya diri, dan berdiri dengan mantap di sisinya. Pertemuan awal. Saat Salsabila melangkah masuk ke aula reuni, lampu kristal berkilau memantulkan cahaya lembut di sekelilingnya. Musik ringan mengalun di udara, dan para alumni mulai berkerumun, menyambut teman-teman lama. Beberapa teman lama menoleh saat Salsabila memasuki ruangan. Pandangan mereka tidak sepenuhnya ramah. Ada kilatan sinis, bisikan-bisikan kecil,
dan tatapan penuh penilaian. Lihat, Salsabila. Tetap terlihat biasa saja, ya? Bisik salah satu teman, sambil menatap temannya dengan senyum mengejek. Ya, aku kira dia akan lebih berbeda setelah menikah dengan orang kaya. Tapi ternyata, sama saja, sahut teman lainnya dengan nada meremehkan. Salsabila mendengar itu, tetapi ia tetap tenang. Ia menegakkan kepala, berjalan dengan langkah mantap, dan menjaga senyum lembut di wajahnya. Hatinya tidak terguncang. Ia tahu siapa dirinya sekarang dan ia bangga akan perjalanan yang telah dilaluinya. Di sisi lain, Arga berjalan di sampingnya, menatap teman-teman lama itu dengan penuh keyakinan. Ia bisa merasakan tatapan sinis mereka, tetapi ia tidak bergeming. Jangan khawatir, sayang. Mereka hanya melihat apa yang mereka ingin lihat. Kau tetap luar biasa di mataku, bisiknya lembut di telinga Salsabila. Salsabila tersenyum tipis, merasa lebih kuat karena kehadiran Arga. Ia melangkah ke tengah aula, menyapa beberapa teman lama dengan sopan, meski beberapa tetap menyelipkan komentar sinis. Selamat datang, Salsabila. Kau masih terlihat sama seperti dulu. Salah satu teman mencoba terdengar ramah, tapi nada suaranya penuh sindiran. Salsabila menatapnya, senyumnya tetap lembut, tapi ada kilatan percaya diri di matanya. Terima kasih. Senang bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Banyak kenangan indah yang kita bagi dulu, bukan begitu? Ucapnya dengan elegan. Beberapa teman terdiam sejenak, terkejut dengan ketenangan dan sikap anggun Salsabila. Mereka menyadari bahwa gadis yang dulu mereka anggap biasa kini berdiri di hadapan mereka dengan percaya diri, anggun, dan tidak mudah tergoyahkan oleh komentar mereka. Arga menepuk punggung Salsabila sebentar, menegaskan bahwa ia ada di sisinya. Lihat, sayang, mereka mulai menyadari bahwa kau bukan orang yang bisa diremehkan. Salsabila mengangguk, menahan senyum puas. Ia tahu malam itu baru awal dari pertemuan reuni, awal dari momen ketika ia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, bukan hanya melalui penampilan, tapi melalui keteguhan hati dan keberanian untuk tetap percaya diri di hadapan mereka. Dihina saat reuni. Suasana di aula reuni semakin ramai, tetapi Salsabila mulai merasakan tatapan tajam dari beberapa teman lama. Mereka berbisik, saling tertawa pelan, dan beberapa mulai melontarkan komentar sinis yang menyinggung masa lalu Salsabila. Lihat, dulu miskin, sekarang baru bisa pakai baju bagus sedikit. Bisik salah satu teman lama sambil menahan tawa. Ya, tapi tetap saja, biasa saja. Tidak ada yang berubah dari dia. Tambah yang lain, matanya menyipit sinis. Salsabila mendengar semuanya, hati berdebar, tapi ia tetap menahan diri. Ia tahu, mereka mencoba menyinggungnya, menilai berdasarkan masa lalu dan tidak memahami siapa dirinya sekarang. Dengan tenang, ia menegakkan kepala, menatap lurus ke depan, dan menjaga senyum lembut yang menenangkan. Arga, yang berdiri di dekatnya, segera merasakan ketegangan. Ia menatap teman-teman lama itu dengan tajam. Cukup, katanya tegas namun tenang. Salsabila bukan siapa-siapa yang perlu kalian hina. Dia adalah istriku, dan dia berdiri di sini dengan kepala tegak, lebih baik daripada banyak orang yang hanya bisa menilai dari masa lalu. Teman-teman itu terdiam sejenak, terkejut melihat Arga yang biasanya tenang berubah serius. Keberadaan Arga yang karismatik dan wibawa membuat mereka kehilangan kata-kata. Salsabila menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara lembut tapi tegas. Dulu, saya memang sederhana dan keluarga saya biasa saja. Tapi itu tidak mengurangi siapa saya sekarang. Saya di sini bukan untuk membuktikan apapun pada kalian, tapi untuk menunjukkan bahwa kita semua bisa berubah dan berkembang. Saya bangga dengan diri saya dan hidup saya sekarang. Beberapa teman mulai menelan kata-kata mereka, terdiam, dan merasa malu sendiri. Mereka tidak menyangka gadis yang dulu mereka anggap biasa saja, kini tampil anggun, percaya diri, dan tidak terguncang oleh ejekan mereka.
Arga menatap Salsabila dengan bangga, menggenggam tangannya sebentar. Lihat, sayang, ketenangan dan keberanianmu lebih kuat daripada kata-kata mereka. Aku bangga padamu. Salsabila tersenyum, merasa lega dan kuat. Malam itu, ia menyadari satu hal penting. Harga diri tidak ditentukan oleh ejekan orang lain, tapi oleh seberapa teguh kita berdiri dengan kepala tegak dan hati yang percaya diri. Dan di tengah ejekan dan tatapan sinis itu, Salsabila mulai merasa puas, bahwa malam reuni ini bukan untuk mereka menilai, tapi untuk ia dan Arga menunjukkan siapa mereka sebenarnya, tanpa harus mengalah pada masa lalu yang dulu dianggap lemah. Salsabila tetap tenang. Setelah ejekan dan komentar sinis terdengar di aula, beberapa teman lama berharap Salsabila akan tersinggung atau bereaksi dengan marah. Namun, yang mereka lihat justru sebaliknya. Salsabila menarik napas dalam, menegakkan kepala, dan tersenyum lembut. Terima kasih atas perhatiannya, ucapnya dengan suara tenang tapi tegas. Saya menghargai kenangan kita bersama di masa sekolah, tapi hidup terus berjalan, dan kita semua memiliki jalan masing-masing. Saya bersyukur dengan apa yang saya miliki sekarang, dan lebih memilih untuk fokus pada hal-hal yang membangun daripada menyimpan rasa dendam atau marah. Suasana hening sesaat. Beberapa teman lama terkejut dengan ketenangan dan kedewasaan Salsabila. Tidak ada nada emosional, tidak ada reaksi defensif, hanya ketegasan dan sopan santun yang membuat mereka terdiam. Arga, yang berdiri di samping Salsabila, tersenyum bangga. Ia tahu, sikap ini menunjukkan kekuatan sejati istrinya. Lihat, sayang, kau menghadapinya dengan kepala tegak, tidak tersinggung, tidak harus membalas. Itu yang membuatmu luar biasa, bisiknya lembut. Salsabila menoleh, matanya berbinar, namun tetap menahan senyum hangat. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kemarahan atau ejekan orang lain tidak akan mengubah siapa diriku. Aku tetap Salsabila, tenang, percaya diri, dan rendah hati. Beberapa teman lama mulai merasa malu sendiri. Mereka menyadari bahwa komentar sinis mereka tidak memiliki efek seperti yang mereka harapkan. Alih-alih membuat Salsabila jatuh, ejekan itu justru menegaskan keteguhan dan kedewasaannya. Salsabila melangkah perlahan, menatap sekeliling aula dengan tenang, dan menyapa beberapa teman lama dengan sopan. Ia tetap tersenyum, menjaga sikap anggun, sambil membiarkan dunia melihat. Seseorang yang dihina bukan berarti lemah, tapi bisa tetap kuat, bijaksana, dan elegan. Arga menepuk pundaknya lembut, menegaskan dukungannya tanpa harus berkata banyak. Salsabila merasa hangat, bangga, dan kuat. Malam itu, ia tidak hanya mempertahankan martabatnya, tapi juga menunjukkan kepada semua orang bahwa ketenangan dan kebaikan hati jauh lebih kuat daripada ejekan dan sinisme. Arga datang. Suasana reuni mulai tegang saat beberapa teman lama Salsabila masih menatap sinis, mencoba mengecilkan hatinya. Saat itu, pintu aula terbuka, dan langkah mantap seorang pria membuat semua kepala menoleh. Arga muncul, mengenakan jas hitam rapi yang pas di tubuhnya, dasi sederhana namun elegan, dan aura karismatik yang alami membuat semua orang seketika terdiam. Tidak hanya teman lama Salsabila, bahkan beberapa alumni yang semula sibuk berbicara, kini menatapnya dengan kagum dan penasaran. Salsabila menoleh dan tersenyum lega begitu melihat Arga mendekat. "Arga, kau datang tepat waktu," bisiknya, sedikit lega. Namun hatinya sudah tenang karena kehadiran Arga selalu memberi rasa aman. Arga melangkah ke tengah aula. Matanya segera mencari Salsabila. Begitu bertemu pandangannya, ia tersenyum hangat, lalu menggenggam tangan Salsabila dengan lembut. "Jangan khawatir, sayang. Aku di sini," katanya tegas namun lembut. Beberapa teman lama yang tadinya sinis mulai menunduk, terkejut dengan kehadiran Arga yang wibawa. Aura pria itu tidak hanya menonjolkan statusnya, tapi juga menegaskan bahwa Salsabila bukan seseorang yang bisa diremehkan. "Selamat malam, semuanya." Arga mengawali dengan suara yang tenang namun tegas,
membuat semua mata tertuju padanya. Sepertinya ada beberapa komentar tentang Salsabila yang perlu diluruskan. Dia bukan siapa-siapa yang bisa kalian hina, dan aku di sini untuk memastikan martabatnya tetap terjaga. Beberapa teman lama saling berpandangan, terdiam, dan rasa kagum perlahan menggantikan sinisme mereka. Arga melangkah lebih dekat ke Salsabila, memegang tangannya, dan matanya berbicara tanpa kata. Aku di sisimu. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Salsabila menatap Arga dengan campuran kagum dan hangat di hati. Ia tahu kehadiran Arga bukan hanya soal kekuasaan atau status, tapi tentang cinta, perlindungan, dan keyakinan yang nyata. Suasana reuni berubah seketika. Aura karismatik Arga memaksa semua orang untuk menghargai Salsabila. Mereka tidak lagi menatapnya dengan sinis. Tidak setelah Arga menunjukkan bahwa ia berdiri teguh di sisinya. Malam itu menjadi momen penting, bukan hanya tentang reuni, tapi tentang dua hati yang berdiri bersama, meneguhkan martabat dan cinta satu sama lain di hadapan dunia yang dulu meremehkan mereka. Pembelaan Arga. Beberapa teman lama yang sempat menahan diri mulai berbisik lagi, mencoba melontarkan ejekan halus tentang masa lalu Salsabila. Dulu miskin, sekarang baru bisa tampil, biasa saja. Terdengar suara sinis di sudut aula. Salsabila menahan napas, tersenyum tipis, mencoba tetap tenang. Namun sebelum ia sempat menanggapi, Arga melangkah maju, aura karismanya mengisi seluruh ruangan. Ia menatap mereka dengan tatapan tajam tapi terkontrol. Cukup, katanya tegas. Suara Arga yang tenang namun penuh wibawa membuat semua bisik-bisik berhenti seketika. Sepertinya beberapa dari kalian masih terjebak pada masa lalu. Mari kita luruskan sesuatu. Salsabila bukan siapa-siapa yang bisa kalian hina. Para teman lama terdiam. Arga melangkah lebih dekat ke Salsabila, meraih tangannya, dan matanya menatap lurus ke arah mereka yang mencoba menyinggungnya. Dia adalah istriku. Seorang wanita cerdas, anggun, dan rendah hati. Tidak ada satupun dari kalian yang berhak menilai atau meremehkannya. Salsabila merasakan jantungnya berdebar, tapi hatinya hangat. Arga tidak hanya membelanya, tapi melakukannya dengan martabat dan ketegasan yang membuat semua orang menghentikan kata-kata mereka. Dulu atau sekarang, siapa dia bukan urusan kalian. Arga menambahkan, suaranya tetap tenang tapi tegas. Yang penting, kalian melihat seorang wanita yang berdiri tegak, percaya diri, dan bahagia, dan aku berdiri di sisinya, mendukung sepenuhnya. Ruangan hening sejenak. Beberapa teman lama yang sebelumnya bersikap sinis mulai menunduk, terdiam, merasa malu. Kata-kata mereka kehilangan kekuatan karena Arga menunjukkan bahwa Salsabila tidak sendirian. Salsabila menarik napas lega, tersenyum lembut pada Arga. Terima kasih, Arga. Aku merasa lebih kuat karena kau ada di sini. Arga menggenggam tangannya. Matanya berbinar. Aku akan selalu ada untukmu, sayang. Tidak ada yang bisa menyakitimu ketika aku di sisimu. Momen itu bukan hanya tentang ejekan yang berhenti. Ini tentang martabat yang ditegakkan, cinta yang nyata, dan pesan kuat bahwa Salsabila tidak bisa diremehkan oleh masa lalu atau orang lain. Dan malam itu, Arga berdiri di samping Salsabila bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai pelindung dan simbol bahwa cinta sejati selalu membela dan menegakkan yang dicintai. MC mengundang Arga. Suasana reuni mulai tenang setelah Arga membela Salsabila. Namun ketegangan masih terasa di udara. Dan beberapa teman lama masih terlihat canggung menatap pasangan itu. Tiba-tiba, suara MC terdengar lantang di aula. Selamat malam, teman-teman alumni. Sebelum kita melanjutkan acara, saya ingin mengundang salah satu tamu istimewa untuk naik ke panggung. Semua mata menoleh penasaran. MC melanjutkan, suaranya penuh antusiasme. Bapak Arga, pemilik gedung ini dan salah satu donatur utama acara kita malam ini. Silakan naik ke panggung, Pak Arga. Seketika, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pria yang duduk di pojok aula,
membela Salsabila dengan penuh wibawa, adalah pemilik gedung megah tempat reuni digelar dan juga penyumbang utama acara. Arga tersenyum tenang, menggenggam tangan Salsabila sebentar sebelum melangkah ke panggung. Setiap langkahnya mantap, jas hitamnya rapi, dan aura karismatiknya memikat semua perhatian. Suasana berubah. Bisik-bisik sinis teman lama kini digantikan dengan tatapan kagum dan sedikit canggung. Salsabila menatapnya dengan bangga. Ia tahu, ini adalah momen penting, bukan hanya pengakuan status Arga, tapi juga cara elegan menunjukkan bahwa mereka tidak bisa lagi diremehkan. Di atas panggung, Arga mengangguk hormat kepada MC, lalu menatap audiens. Selamat malam semuanya. Saya senang bisa hadir di reuni ini dan melihat kalian semua kembali. Gedung dan acara ini adalah bagian dari dukungan saya untuk alumni, tapi malam ini lebih dari itu. Ini juga tentang merayakan kebersamaan dan prestasi setiap orang di sini. Para teman lama mulai terdiam, menyadari bahwa pria yang selama ini mereka anggap teman biasa, kini bukan hanya berstatus tinggi, tapi juga bijaksana dan penuh wibawa. Arga menoleh sebentar ke Salsabila, menggenggam tangannya di bawah panggung, memberikan sinyal bahwa mereka bersama dan tak tergoyahkan. Momen itu menjadi titik balik. Dunia melihat Arga dan Salsabila sebagai pasangan yang kuat, penuh wibawa, dan tidak bisa diremehkan, sementara teman lama yang sempat sinis mulai menelan kata-kata mereka sendiri. MC tersenyum lega, menepuk tangan sebentar. Wah, ternyata kita semua berada di bawah satu atap yang megah dan dibimbing oleh tamu istimewa ini. Terima kasih, Pak Arga. Arga tersenyum, menunduk hormat sejenak, lalu berkata, terima kasih. Tapi malam ini bukan tentang saya. Ini tentang kita semua, kenangan kita, dan orang-orang yang kita hargai di masa lalu maupun sekarang. Semua tepuk tangan memenuhi aula. Dan Salsabila menatap Arga dengan mata berbinar. Ia tahu, malam itu bukan hanya tentang pengakuan sosial, tapi juga tentang martabat dan cinta yang teguh. Arga mengumumkan status. Lampu-lampu aula berkilau. Sorak tepuk tangan masih terdengar dari undangan setelah Arga naik ke panggung. Semua mata tertuju padanya, dan tentu saja, pada sosok Salsabila yang berdiri di sampingnya. Arga menatap sejenak Salsabila, matanya berbinar penuh kasih, lalu menghadap seluruh hadirin. Suaranya jelas, tenang, tapi tegas. Teman-teman semua, malam ini aku ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa dalam hidupku. Suasana hening. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Penasaran. Arga melangkah sedikit lebih dekat ke Salsabila, menggenggam tangannya dengan lembut. Salsabila, ucap Arga, matanya menatapnya penuh cinta, adalah istriku. Wanita luar biasa yang kini menjadi bagian dari hidupku, partnerku dalam segala hal, dan sumber kebahagiaanku. Sejenak, semua tamu terdiam. Beberapa teman lama Salsabila yang semula sinis terkejut. Mata mereka melebar, mulut mereka sedikit terbuka, tidak mampu berkata-kata. Mereka tidak menyangka gadis yang dulu mereka anggap biasa, dan bahkan remeh kini menjadi istri pria karismatik, kaya, dan berpengaruh. Salsabila menunduk sebentar, tersenyum lembut. Hatinya hangat, bukan karena status atau kemewahan, tapi karena pengakuan cinta dan dukungan nyata dari Arga. Ia merasa bangga berdiri di sisinya, merasa kuat, dan bahagia. Arga menambahkan, suaranya tetap tegas namun hangat. Selama ini, mungkin beberapa dari kalian meragukan atau meremehkan Salsabila. Tapi malam ini, aku ingin semua melihat. Dia bukan hanya wanita yang cerdas, sopan, dan anggun, tapi juga wanita yang aku cintai sepenuh hati dan banggakan sebagai istriku. Suasana aula berubah total. Beberapa teman lama menelan kata-kata mereka. Malu karena dulu mengejeknya. Beberapa yang diam dan meremehkan, kini hanya bisa menatap tanpa kata. Salsabila menatap Arga, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangannya lebih erat. Terima kasih, Arga.
Kau membuatku merasa dihargai dan dicintai sepenuhnya, bisiknya pelan. Arga tersenyum, menatap seluruh ruangan sekali lagi, lalu menutup pengumuman itu dengan tegas. Salsabila adalah istriku, dan aku bangga memilikinya. Semoga malam ini menjadi momen bagi kita semua untuk belajar bahwa martabat, cinta, dan kesetiaan jauh lebih berharga daripada penilaian orang lain. Tepuk tangan gemuruh memenuhi aula. Teman-teman Salsabila yang semula meremehkan kini terdiam, terkagum-kagum, dan sadar bahwa gadis yang dulu mereka anggap biasa kini berdiri anggun di sisi suami yang membela dan menghormatinya sepenuhnya. Salsabila tersenyum hangat, merasa lega dan bahagia. Malam itu bukan hanya tentang pengakuan sosial, tapi tentang cinta yang menang, martabat yang ditegakkan, dan rasa percaya diri yang tak tergoyahkan. Kejutan untuk teman lama. Begitu Arga selesai memperkenalkan Salsabila sebagai istrinya, aula menjadi hening sesaat. Semua mata tertuju pada Salsabila, yang kini berdiri anggun, percaya diri, dan memancarkan aura ketenangan yang tak bisa diabaikan. Beberapa teman lama yang dulu meremehkan Salsabila terkejut luar biasa. Mata mereka melebar, mulut mereka terbuka, tapi kata-kata sulit keluar. Ini, Salsabila? Bisik salah satu teman lama, suaranya penuh kekagetan. Ya ampun, dia, jadi istri Arga? Gumam yang lain, hampir tidak percaya. Mereka yang dulu menertawakan masa lalunya yang sederhana, kini hanya bisa menelan rasa malu mereka sendiri. Beberapa tampak menunduk, menutupi wajah, tak berani menatap mata Salsabila. Salsabila menatap mereka dengan senyum lembut. Tenang tapi penuh wibawa. Ia tidak membalas ejekan mereka, tapi tatapannya seolah berkata, "Dulu kalian meremehkanku, tapi lihat sekarang. Aku tetap tenang, bahagia, dan dihargai." Arga menggenggam tangan Salsabila, menatap teman-teman lama itu dengan pandangan tegas namun tenang. Malam ini adalah tentang merayakan kenangan, kebersamaan, dan keberhasilan masing-masing. Dan aku hanya ingin menekankan satu hal. Salsabila adalah istriku, dan aku bangga akan dia. Jadi, mari kita hargai dan hormati satu sama lain. Beberapa teman lama hanya bisa mengangguk pelan, menyadari kesalahan mereka. Keangkuhan mereka digantikan rasa malu, dan mereka mulai menyesal telah meremehkan Salsabila di masa lalu. Salsabila tersenyum tipis, hatinya hangat. Ia tidak butuh pembalasan atau ejekan dibalas. Kehadiran Arga, pengakuannya, dan ketenangan dirinya sendiri sudah cukup untuk membuat malam itu menjadi kemenangan martabat, kebanggaan, dan cinta sejati. Mereka yang dulu mencoba meremehkan Salsabila kini hanya bisa duduk diam, terdiam, sambil menyaksikan bahwa gadis sederhana dari masa lalu kini menjadi wanita yang luar biasa, dihormati, dan bahagia di sisi suami yang mencintainya sepenuh hati. Dan di tengah diam dan keterkejutan itu, Salsabila menyadari satu hal, kebahagiaan sejati bukan soal membalas dendam, tapi tentang berdiri tegak, percaya diri, dan membiarkan dunia melihat siapa dirimu sebenarnya. Reaksi teman lama. Suasana aula kini terasa berbeda. Tepuk tangan yang menggema beberapa saat lalu perlahan mereda, digantikan tatapan kagum dan diam dari teman-teman lama Salsabila. Mereka mulai menyadari betapa besar perubahan yang terjadi, dan betapa mereka salah menilai gadis yang dulu mereka anggap biasa itu. Beberapa mencoba tersenyum, namun senyum mereka terlihat canggung dan dipenuhi rasa malu. Mata mereka sesekali menatap Salsabila, lalu segera menunduk, takut menatap terlalu lama. Sepertinya aku salah menilai dia dulu, bisik salah satu teman kepada temannya, hampir tidak terdengar. Ya, dia berbeda sekarang, bukan hanya cantik dan anggun, tapi kuat dan percaya diri, jawab temannya dengan nada setengah kagum, setengah menyesal. Beberapa yang lebih berani mencoba mendekat, namun ragu. Mereka ingin meminta maaf diam-diam, tapi takut kata-kata mereka terdengar seperti basa-basi. Salsabila menyadari perubahan sikap mereka, tetapi ia tetap tenang. Senyumnya tetap lembut, elegan,
tanpa ada sedikit pun rasa dendam. Ia tahu, malam itu bukan untuk menghakimi mereka, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri, keanggunan, dan keteguhan hati tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Arga menatap Salsabila dengan bangga. Ia bisa merasakan ketenangan dan kedewasaan istrinya terpancar, membuat semua orang di sekitarnya menyadari kesalahan mereka sendiri. Lihat, sayang, kau tidak perlu kata-kata keras. Mereka mulai menyadari sendiri. Bisiknya pelan di telinga Salsabila. Salsabila tersenyum hangat, menggenggam tangan Arga. Benar, Arga. Kadang, ketenangan dan percaya diri lebih kuat daripada kata-kata pembalasan. Mereka akan belajar dari sikap kita. Beberapa teman lama perlahan menghampiri Salsabila, dengan hati-hati dan sopan, ingin menyampaikan permintaan maaf. Kata-kata mereka sederhana, namun tulus. Salsabila, maafkan aku dulu, kami salah menilai kamu. Saya juga. Aku menyesal pernah meremehkanmu. Salsabila mengangguk lembut. Senyumannya tetap hangat. Tidak apa-apa. Kita semua tumbuh dan belajar dari masa lalu. Yang penting sekarang kita bisa melihat satu sama lain dengan hormat. Malam itu, suasana reuni perlahan berubah. Dari awalnya penuh ejekan dan canggung, kini aula dipenuhi rasa hormat, kagum, dan energi positif. Salsabila tidak hanya menunjukkan bahwa ia berhasil, tapi juga mampu memaafkan dan tetap anggun di hadapan orang-orang yang dulu meremehkannya. Arga menggenggam tangan Salsabila sekali lagi, matanya berbinar bangga. Ia tahu, malam itu bukan hanya kemenangan bagi Salsabila, tapi juga bukti cinta dan martabat mereka berdua yang tak tergoyahkan. Kehangatan Salsabila. Suasana reuni mulai mencair. Bisik-bisik sinis telah digantikan oleh tatapan hormat dan kekaguman. Salsabila berdiri dengan elegan, senyumnya lembut, matanya penuh ketenangan, tanpa sedikit pun rasa dendam atau keinginan membalas ejekan yang dulu ia terima. Beberapa teman lama yang tadinya meremehkan masih menatapnya dengan canggung, tapi kali ini mereka melihat keanggunan dan kedewasaan yang tidak mereka duga. Salsabila menarik napas pelan, lalu menatap seluruh ruangan dengan senyum hangat. Terima kasih, teman-teman. Aku bersyukur bisa hadir malam ini, bertemu kembali dengan kalian semua, dan mengenang masa-masa indah sekolah kita. Aku berharap malam ini menjadi momen yang menyenangkan bagi kita semua. Kata-katanya sederhana, tapi aura percaya diri dan elegannya membuat semua orang terdiam sejenak. Mereka menyadari bahwa Salsabila tidak membiarkan ejekan atau masa lalu menenggelamkan harga dirinya. Arga berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Lihat, sayang, kau tetap hangat dan anggun. Tanpa harus menyakiti siapapun, kau menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, bisiknya pelan. Salsabila menoleh, tersenyum hangat pada Arga. Benar, Arga. Elegan bukan tentang balas dendam atau menakut-nakuti orang lain. Elegan adalah tetap tenang, bangga dengan diri sendiri, dan membiarkan dunia melihat siapa kita tanpa harus menurunkan orang lain. Beberapa teman lama menunduk, menyadari kesalahan mereka, dan perlahan menghampiri Salsabila. Kali ini, permintaan maaf mereka terdengar lebih tulus, karena mereka benar-benar terkesan oleh ketenangan dan kebijaksanaan Salsabila. Salsabila menyambut mereka dengan senyum hangat. Tidak apa-apa. Kita semua belajar dari masa lalu. Yang penting sekarang kita bisa saling menghargai dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Malam itu, Salsabila berdiri sebagai sosok wanita yang anggun, percaya diri, dan penuh ketenangan. Ia tidak perlu membalas ejekan atau merendahkan orang lain. Kebanggaannya datang dari keberanian menghadapi masa lalu, cinta yang ia miliki, dan keyakinan pada dirinya sendiri. Arga menatapnya dengan penuh kagum. Di matanya, Salsabila bukan hanya istrinya, tapi simbol keanggunan, kekuatan, dan ketulusan hati. Malam itu, mereka berdua berjalan berdampingan, meninggalkan ruang reuni dengan hati hangat, dan meninggalkan pesan jelas bagi semua,
Harga diri dan martabat jauh lebih kuat daripada ejekan dan sinisme. Arga dan Salsabila bersinar. Malam reuni semakin hangat. Lampu-lampu kristal memantulkan kilau di seluruh aula. Semua mata tertuju pada satu pasangan yang kini menjadi pusat perhatian. Arga dan Salsabila. Arga berdiri tegap. Jas rapi menambah aura karismatiknya. Sementara Salsabila terlihat anggun dengan hijab elegan dan senyum lembutnya. Bersama-sama, mereka memancarkan harmoni, kebanggaan, dan ketenangan yang membuat setiap orang yang melihat terpesona. Beberapa teman lama yang semula sinis hanya bisa menatap dengan kagum dan sedikit canggung. Mereka menyadari bahwa gadis yang dulu mereka anggap biasa saja, kini berdiri anggun di sisi pria yang luar biasa, percaya diri, dan memancarkan wibawa alami. Wow, mereka benar-benar pasangan yang luar biasa, bisik salah satu alumni. Matanya tidak lepas dari Arga dan Salsabila. Ya, aku tidak menyangka Salsabila bisa berubah begitu anggun dan percaya diri. Dan Arga, karismanya sungguh luar biasa. Jawab yang lain, nada kagumnya jelas terdengar. Salsabila tersenyum lembut pada Arga. Dan Arga membalas dengan senyum hangat, menepuk tangan Salsabila secara lembut. Tanpa kata-kata, mereka menunjukkan keselarasan dan cinta yang nyata, membuat semua orang di sekitar mereka terpesona. Pasangan itu melangkah perlahan melalui aula, menyapa beberapa teman lama dengan sopan. Namun setiap langkah mereka memancarkan keanggunan dan wibawa yang sulit diabaikan. Teman-teman lama yang semula meremehkan Salsabila kini hanya bisa menunduk dan menghargai kehadiran mereka. Lihat, sayang, kau tidak hanya mempesona, tapi juga membuat orang lain menghormati diri kita tanpa harus berkata kasar atau membalas dendam. Bisik Arga lembut. Salsabila menatapnya, senyum hangat di wajahnya. Benar, Arga, ini tentang elegan, percaya diri, dan tetap rendah hati. Malam ini adalah bukti bahwa kita bisa bersinar tanpa merendahkan orang lain. Di tengah tepuk tangan dan tatapan kagum, mereka sadar satu hal. Mereka telah menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekelilingnya. Bukan karena status atau kekayaan, tapi karena keanggunan, keteguhan hati, dan cinta yang nyata di antara mereka. Malam itu, Arga dan Salsabila bersinar bukan hanya sebagai pasangan sukses, tapi sebagai simbol martabat, keanggunan, dan cinta yang mengalahkan ejekan dan keraguan masa lalu. Pelajaran untuk teman lama. Suasana reuni perlahan menenangkan diri. Tepuk tangan dan sorak kagum terhadap Arga dan Salsabila masih terdengar di sudut aula. Beberapa teman lama yang dulu meremehkan Salsabila kini duduk terdiam. Wajah mereka memerah, dan hati mereka dipenuhi penyesalan. Sepertinya kita salah besar menilai Salsabila dulu. Bisik salah satu teman dengan nada menyesal. Dulu kami menghina dia karena keluarganya sederhana. Tapi lihat sekarang. Dia anggun, percaya diri, dan bahagia dengan hidupnya. Teman lain mengangguk pelan. Ya, dan dia tidak membalas ejekan kita. Dia tetap sopan, rendah hati, dan elegan. Sungguh inspiratif. Beberapa yang paling berani mencoba menatapnya lagi, kali ini dengan rasa hormat yang tulus. Mereka menyadari bahwa menghina orang lain atau meremehkan mereka karena status atau latar belakang hanyalah sia-sia. Hidup Salsabila sekarang membuktikan bahwa ketekunan, keanggunan, dan keteguhan hati jauh lebih berharga daripada ejekan atau penilaian orang lain. Salsabila menatap teman-temannya dengan senyum hangat tapi tenang. Ia tidak mengungkit masa lalu, tidak ada rasa dendam, hanya keteguhan hati dan kebanggaan diri. Senyumnya seolah berkata, hidupku berjalan baik karena aku percaya pada diriku sendiri, bukan karena harus membalas ejekanmu. Arga menatap Salsabila dengan bangga. Lihat, sayang, malam ini bukan hanya tentang kita bersinar, tapi juga tentang memberi pelajaran bahwa menghina atau meremehkan orang lain tidak akan membawa siapapun kemana-mana. Salsabila mengangguk pelan. Hatinya hangat. Ia merasa puas, bukan karena ia berhasil membalas dendam, tapi karena martabat, elegansi,
Dan kesuksesan yang ia raih sendiri telah berbicara lebih keras daripada kata-kata orang lain. Beberapa teman lama hanya bisa menunduk, menyesali sikap mereka, dan mulai belajar bahwa harga diri, kerja keras, dan ketenangan hati jauh lebih berharga daripada ejekan dan iri hati. Malam itu, pelajaran yang paling berharga bagi teman-teman lama Salsabila adalah jelas. Meremehkan orang lain itu sia-sia. Kesuksesan sejati datang dari keteguhan hati, keanggunan, dan kemampuan untuk tetap bangga pada diri sendiri. Dan Salsabila, berdiri di samping Arga, adalah bukti hidup yang paling nyata. Penutup yang memuaskan. Malam reuni mulai mereda. Lampu-lampu kristal berpendar lembut. Musik perlahan menurun, dan para alumni mulai meninggalkan aula. Namun semua mata tetap tertuju pada satu pasangan yang kini menjadi pusat perhatian. Arga dan Salsabila. Salsabila berdiri anggun di sisi Arga. Hijabnya tertata rapi. Senyum lembut menghiasi wajahnya. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa malam itu bukan hanya tentang reuni, tapi juga tentang martabat, kesuksesan, dan pembuktian diri. Arga menggenggam tangannya dengan lembut. Menatapnya dengan penuh cinta. Kau hebat, sayang. Bukan karena kekayaan atau status, tapi karena ketenanganmu, keanggunanmu, dan keberanianmu menghadapi masa lalu. Salsabila tersenyum, hatinya hangat, dan kita membuktikan satu hal penting, Arga, bahwa kerja keras, kejujuran, dan integritas selalu menang. Bukan kata-kata ejekan atau meremehkan orang lain yang menentukan nilai kita. Mereka melangkah keluar dari aula, tangan saling menggenggam, kepala tegak, hati penuh cinta dan kebahagiaan. Teman-teman lama yang semula meremehkan kini hanya bisa menatap mereka dengan kagum dan rasa hormat. Tidak ada kata-kata lagi, hanya pengakuan diam-diam bahwa Salsabila telah berubah menjadi wanita luar biasa, dan Arga adalah pasangan yang selalu mendukungnya. Di luar gedung, udara malam terasa segar. Arga menatap Salsabila, senyum tulus terpancar di wajahnya. Malam ini sempurna. Kita tidak hanya bersinar, tapi juga meninggalkan pesan yang jelas, bahwa siapapun bisa bangkit dan menjadi lebih baik tanpa harus membalas dendam. Salsabila menggenggam tangannya lebih erat, menatapnya dengan mata berbinar. Dan kita membuktikan bahwa cinta yang tulus, kesabaran, dan integritas akan selalu menang. Malam ini adalah penutup yang memuaskan bagi perjalanan panjang kita. Mereka berjalan bersama, meninggalkan gedung megah dengan langkah mantap, kepala tegak, dan hati yang penuh kebahagiaan. Malam itu menjadi simbol nyata bahwa keberanian menghadapi masa lalu, keteguhan hati, dan cinta sejati selalu membawa kemenangan, meninggalkan jejak inspiratif bagi semua yang menyaksikannya. Arga dan Salsabila tidak hanya pulang dengan cinta, tapi juga dengan kebanggaan. Mereka telah membuktikan bahwa hidup yang dijalani dengan jujur, sopan, dan penuh kerja keras selalu berbuah manis.